Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الحبيب زين بن مسلم حفظه الله والحبيب علي بن حسن بن هارون حفظه الله تعالى ونفعنا بهما في الدارين آمين. حكي أن رجلين خرجا في طلب العلم للغربة وكان شريكين في العلم فرجع بعد السنين إلى بلدهما وقد فاقوا أحدهما والمفقه الآخر. Telah disebutkan ada dua orang, dua santri sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu agama di sebuah tempat, waktunya sama, dan kedua-duanya punya kesempatan yang sama dalam belajar. Tetapi ketika keduanya itu pulang setelah beberapa tahun, yang satu memahami agama, pulang dengan membawa ilmu yang berkah dan manfaat. Yang satunya tidak demikian. Sehingga para ulama di daerah tersebut memperhatikan ini apa yang menjadi dasar perbedaan keduanya ini. Padahal belajarnya waktunya sama, yang dipelajari juga sama, tapi kok pulangnya berbeda. Setelah diteliti bahwasanya yang satu, yang dia ini memiliki diberi manfaat oleh Allah ilmunya, sehingga dia bisa mengamalkannya serta mengajarkannya, ini beradab ketika dia di masa belajar. Ketika belajar itu dia tidak pernah membelakangi kiblat. Mau itu membaca Quran, membaca kitab, itu tidak pernah membelakangi kiblat kecuali darurat. Tentu darurat semua kayak gini. Semua gurunya ngadep kiblat, maka yang mau nggak mau, yang santri nggak ngadep kiblat, atau kebalikannya. Dan dia nggak pernah membaca kitab itu dalam keadaan nggak bersuci. Ya. Bukan cuma baca Quran, tapi ketika dia baca kitab pun itu bersuci. Kenapa? Karena malaikat senang tempat yang bersih. Sehingga bagi yang ingin mendapatkan kebersihan batin, maka hendaknya dia istiqomah melakukan kebersihan zahir. Kebersihan zahir itu yaitu bersih badan, pakaian, tempat dari najis dan dari hadas. Sehingga dia berusaha untuk dalam keadaan suci terus menerus. Bahkan disebutkan oleh para masyayikh kita, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu laduni, maka hendaknya dia 40 hari tidak putus wudu. 40 hari berturut-turut enggak putus wudu. Tiap batal wudu. Kecuali tidur ya. Tidur dia makdur. Bangun langsung wudu. Tapi biasanya kalau sudah niat demikian, godaannya banyak. Entah itu buang angin terus atau apa, macam-macam. Kalau sudah niat seperti itu, Allah tidak membiarkan hamba ini dapat sesuatu gratisan. Pasti diuji dulu. Bahkan ada seorang ulama itu ya, yang dia ini berjanji bahwasanya setiap dia ini membaca kitab, maka dia wudu. Subhanallah, dalam satu malam ini dia buang air berkali-kali, tapi wudu terus. Sampai akhirnya menggigil, besoknya sakit.
Habis sakit itu Allah beri terbuka dalam pemahaman ilmu. Sehingga dalam hal ini perbedaan keduanya sangat kentara ketika pulang. Yang satu Allah berkahi, yang satu tidak diberkahi. Dari sinilah seseorang itu hendaknya mencari keberkahan dan manfaat daripada banyaknya ilmu. Memang betul, belajar itu sangat dianjurkan untuk menghafal, untuk memahami, betul. Karena kalau enggak itu ya enggak dapat apa-apa. Kalau cuma hanya nyalin, tutup, nerjemahkan, pulang. Sama dengan orang yang enggak belajar sama sekali. Tapi yang paling penting daripada itu semua, bagaimana menjadikan ilmu yang dia dapat itu manfaat dan berkah. Bagaimana menjadikan ilmu yang dia dapat itu manfaat dan berkah. Kenapa? Karena satu-satunya ilmu yang dijamin menjadi penyelamat nanti di akhirat itu ilmu yang manfaat. Bukan ilmu banyak, bukan pemahaman yang matang atau cerdas, tidak, tapi yang manfaat. Karena itulah doa Nabi SAW yang sering beliau panjatkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa batnin la yashba' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang gak bermanfaat. Apa itu ilmu bermanfaat? Ilmu yang tidak dia amalkan. Sehingga dalam hal ini dosa dia melebihi dari yang jahil. Karena dia ngerti. Sehingga dosa dia melebihi dari yang jahil. Dan ada kalanya ilmu itu menjadikan dia tambah berani. Oh, ada kok cara biar dosa itu cepat habis, ada caranya. Tidak apa-apa wis, malam ini maksiat dulu, nanti habis maksiat tahajud. Sholat taubat, insya Allah bersih. Ya, seperti ini. Gara-gara dia belajar malah tambah beringas, tambah berani kepada Allah. Oh, ada kok di sini sebutkan orang yang sholawat sekali, Allah ngasih sholawat 10 kali. Oh, banyak ya. Dia kira dengan hanya sholawatan terus pasti surganya. Padahal dia mungkin pacaran, dia mungkin sering ngomongin orang, tapi nanti sholawat dulu biar melebur dosa. Ya seperti ini ilmu dia malah membuat dia berani kepada Allah, membuat dia berani. Bahkan Al-Imam Ali Habsyi mengatakan ilmu yang seperti ini menjadikan orang itu tambah jauh dari Allah. Karena itulah cari atau usahakan ilmu yang kita dapat manfaat. Kemudian di antara doa Nabi tadi, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa. Kemudian apa tadi? Wa batnin la yashba. Dan perut yang enggak pernah kenyang. Artinya dibuat rakus dia. Kemudian yang ketiga, wa du'ain la yusma. Doa yang tidak diijabai. Minta mendengarkan doa yang tidak diijabai. Ya. Nah, kemudian cara ilmu itu biar manfaat bagaimana? Ini yang penting. Bagaimana cara ilmu itu manfaat? Pertama adalah berusaha mengamalkan. Mau itu yang wajib ataupun yang sunnah. Bahkan disebutkan di antara zakatnya ilmu itu, sekali kita dengar langsung amalkan. Walaupun gak istiqomah. Semua Anda mendengar tentang fadilah bangun malam, langsung kerjakan. Walaupun tidak bisa setiap malam, minimal apa yang kita dengar langsung kita laksanakan. Karena dengan itu Allah akan bukakan futuh untuk kita. Tapi kalau kita cuma koleksi ilmu aja, koleksi. Karena minta amalan, tulis saja, gak pernah diamalin. Ini sering kita ini, minta amalan ini, tulis, tapi gak pernah diamalin. Padahal amalan itu artinya diamalkan. Diamalkan. Tapi enggak, dia koleksi aja, enggak tahu kapan makainya, enggak tahu. Yang seperti ini percuma. Ya. Terus yang kedua, yaitu mengagungkan perantara ilmu. Perantara ilmu ini siapa? Guru. Guru itu enggak mau
bukan dia gila penghormatan. Cuman kadang-kadang guru itu nyuruh muridnya untuk menghormati dia agar keberkahan ilmunya itu tampak. Ya, bukan dia pengen dihormati, enggak. Istilahnya kalau engkau nggak hormat saya, nanti nggak berkah engkau, nanti kualat engkau. Karena itulah kadang-kadang guru itu marahin murid yang dia akhlaknya nggak baik. Bukan karena guru itu gila, tapi biar ya Pak, ilmu yang diberikan kepada murid itu manfaat. Ya. Termasuk perantara ilmu adalah kitab. Bagaimana memuliakan kitab? Berarti sebutkan para salaf itu megang kitab itu rata-rata taruh dadanya. Gak ada yang model gini jalan. Begini. Ya. Bahkan haram meletakkan kitab itu, ya, itu di bawah jok motor, taruh jok motor tutup. Ya. Bahkan ulama mengatakan makruh membawa kitab itu, ya, di tas, tapi tasnya taruh belakang. Quran, kitab itu nggak boleh. Kenapa? Karena nyerupai orang Yahud. Fanabatuhu wara'a zuhurihim. Mereka meletakkan kitab Allah di belakang punggung mereka. Maksudnya itu tidak dijadikan acuan dalam hukum, tapi taruh belakangnya. Seakan-akan seperti itu. Walaupun niatnya nggak demikian, tapi model-modelnya mirip. Dan tidak boleh meletakkan sesuatu itu di atas kitab. Kemudian untuk meletakkan kitab-kitab itu paling tinggi Al-Quran, baru tafsir Quran, baru hadis, baru tafsir hadis, baru ilmu agama yang lain, baru kitab umum. Ya, paling bawah. Itu cara nyusunnya beradab. Tidak boleh untuk meletakkan duit di Quran, nggak boleh. Kemudian membuka Quran dengan ludah. Kadang ada orang, ya, kalau ngitung duit enggak apa-apa pakai ludah. Tapi kalau buka Quran jangan, haram. Kenapa? Karena menjijikkan. Ya, itu enggak boleh. Dan ini semua adab. Bahkan seseorang ketika dia mendapati sobekan Quran yang ada di samping jalan atau apa, wajib dia ambil walaupun enggak punya wudu. Enggak punya wudu, ambil untuk menghormati Quran. Bahkan semua Quran yang sudah usang, sudah nggak bisa dibaca lagi, karena sudah berpuluh tahun di masjid ini, seumpama wakofan orang, dibaca nggak bisa, dibiarkan, malah tambah numpuk Quran di masjid. Kayak apa caranya Ustaz? Dibakar dengan niat menyelamatkan. Ya, tapi jangan di video, Pak. Ya, disebut status pembakaran Quran terjadi di masjid, repot nanti. Orang akan suudon. Ini pembakaran Quran di Masjid Raudhah kayak apa? Nah, maksudnya membakar Quran untuk menyelamatkan. Orang ngertinya cuma suudon aja. Padahal semua tergantung dia. Sebab kalau kita taruh di di pasar loak, nanti dijual, jadikan bungkus terasi, bungkus ini haram. Termasuk daripada Quran itu apa? Kitab-kitab agama. Di situ ada ilmu agama, ada hadis, ada beberapa potong-potongan ayat. Hukumnya sama, nggak boleh kita gunakan untuk hal yang nggak baik. Nah, itu diantaranya. Kemudian apa? Beradab di dalam menuntut ilmu. Seperti apa? Berpakaian yang rapi. Karena termasuk makruh, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bisa haram. Baca Quran nggak pakai baju, cuman pakai sarung aja. Betul, nutup aurat tapi nggak sopan. Kadang cuman kaos you can see aja. Baca Quran, kadang baca kitab sambil ngerokok. Udah bajunya seperti itu, kayak apa beradab seperti ini? Ada kalanya sambil bercanda, sambil ini, nggak baik. Ya, Imam Malik radhiyallahu an, beliau itu kalau sudah ingin membaca hadis, kemarin sudah kita bahas, itu beliau mandi dulu, mandi sunnah, memakai baju yang bagus, memakai gamis, memakai surban, memakai wangian, baru mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan. Ini bagaimana menghormati ilmu sehingga Allah memuliakan mereka.
Orang yang menghormati ilmu agama, maka Allah muliakan mereka. Kenapa? Karena termasuk memuliakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka termasuk ketakwaan hati. Apa syiar Allah? Banyak, Pak. Safa dan Marwah. Allah berfirman, "Innas safa wal marwata min sya'airillah." Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Termasuk juga masjid. Karena itulah memang betul masjid tempat umum. Tidak ada batasan, siapapun boleh masuk masjid selama dia muslim. Tapi ini tempat ibadah. Jangan samakan dengan tempat umum kayak di terminal, ini tidak bisa. Masjid ada adabnya. Bahkan disebutkan tidak boleh memasukkan orang gila di masjid. Ya. Tidak boleh orang haid ada di masjid. Tidak boleh orang junub di masjid. Kenapa? Karena ada aturan. Bahkan berbicara urusan duniawi, ya, ngomong urusan duniawi di masjid itu menghabiskan pahala. Nabi bersabda, "Al-kalam fil masjid ya'kulul hasanah." Berbicara urusan duniawi, ya, urusan apa, bisnis atau bahas apa, ya, sambil selonjoran, sambil santai, dia niat itikaf, padahal yang seperti bukan itikaf. Itikaf belum jelas pahalanya karena perlu ikhlas, tapi penghabisan pahala gara-gara dia ngomong habis, pasti. Sehingga kadang-kadang ada orang, dia ini pengen saya betah di masjid, pengen. Iya, betahnya ibadah, bukan betah Anda ngobrol. Kalau betah ngobrol, mending pulang. Atau bikin tempat khusus di luar tempat parkir situ, kasih kopi, kasih ini di sebagian masjid gitu, ya. Dia disediakan tempat khusus di luar masjid, kasih air gratis, kopi gratis, silakan situ mau ngobrol sampai subuh tidak apa-apa. Tapi kalau sudah di sini jangan. Ya, di Batu Mandi itu ada tempat itu, masya Allah 24 jam kita mau minum apapun gratis di situ. Tapi di luar masjid ya, bukan di dalam. Sehingga dalam ini mereka ngerti ada di masjid jangan. Kalau mau ngobrol apapun foto di sini sediakan. Bahkan makan itu kalau pagi di subuh ada disiapkan makannya. Ini bagaimana mengerti adab. Dan semua itu ada adabnya. Sehingga dalam hal ini cara seseorang itu mendapatkan keberkahan ilmu, ya, pertama adalah dia mengamalkan sekuatnya. Kalau itu urusan larangan harus mampu, nggak boleh sekuatnya. Harus haqqatuqatih, sekuat-kuatnya sudah. Kalau itu larangan, ya, nggak ada istilahnya saya nggak kuat kalau nggak menggosip, nggak bisa. Harus dijauhi menggosip. Nah, seperti contoh. Kemudian yang kedua, dia menghormati perantara ilmu, yaitu guru, kitab dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ya, dia beradab di dalam belajar tadi, membaca kitab, atau ketika dia hadir majelis dia beradab. Dengan itu insya Allah Allah kasih keberkahan dalam ilmunya. Katakan di sini waqala Abdurrahman bin Qasim dalam kitab Tambil Mughtarin. Tambil Mughtarin ini suatu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, wali kutub besar di Mesir. Beliau punya kitab namanya Tambil Mughtarin, artinya menyadarkan orang-orang yang tertipu. Di situ dibahas ada ulama yang tertipu, ada ahli ibadah yang tertipu, ada ahli sodakoh yang tertipu, orang-orang baik-baik yang kalau sudah maksiat sudah jelas tipu, sudah jelas. Ini masalahnya orang baik-baik ini ada kalanya dia tertipu. Ya, kenapa demikian? Karena tidak ada orang sukses kecuali habis meninggal. Kalau masih hidup, sebesar apapun derajat dia, itu masih rentan. Rentan apa? Rentan salah. Karena selain Nabi dimungkinkan salah. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, mengatakan, "Idza aradta an taqtadiya bi ahad falyaktad biman mat." Kalau engkau ingin menjadikan seseorang itu figur engkau dalam kehidupan, yang engkau contoh, yang engkau idolakan, mati-matian engkau ikuti,
maka ikutilah yang sudah wafat. Kenapa? Fa innal hayy la yaslam minal fitan. Karena yang hidup belum pasti selamat dari ujian dan cobaan. Berapa banyak orang ngikutin fulan yang masih hidup. Pas dia melenceng juga ini. Satu alim sesat, maka yang lain sesat juga. Ini banyak fenomena sekarang kita perhatikan di masyarakat ya. Orang ini awal baik, Masya Allah. Tahu-tahu bahas masalah nasab, bahas masalah ini, ingkar akan ini. Anggotanya melenceng semua. Kenapa? Ngikutin, ngidolakan yang hidup ini repot. Kalau idolakan yang sudah meninggal, meninggalnya ini baik. Kayak contoh guru sekumpul, ikuti. Sudah nggak mungkin melenceng lagi, sudah wafat. Ya, ulama siapa, habib siapa, guru siapa, syekh siapa, itu ikut yang sudah wafat. Baca biografinya, lihat sepak terjangnya, ikuti. Kan tidak mungkin melenceng. Kalau yang masih hidup, maka dilihat. Kalau dia masih lurus, ikuti. Kalau dia melenceng, tegur. Gak bisa tinggalkan. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, manusia paling utama umat ini, ya, yang mana Nabi itu pernah ketika beliau itu di Masjid Nabawi, ada seorang sahabat mengatakan, afdalul hadil ummah ba'da nabiyihim Abu Bakar As-Siddiq. Paling utama umat ini setelah Nabi mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi diam, mengiyakan. Tanda ini Nabi tidak ingkar. Itu beliau waktu jadi khalifah, di antara pidato beliau terkenal apa? Jika aku lurus, ikuti aku. Ikuti aku, patuhi aku kalau aku masih lurus. Kalau aku sudah melenceng dari syarat, tegur aku. Kalau nggak bisa tinggalkan, nggak usah ngikutin aku. Ini pidato beliau. Orang paling hebat, paling bagus setelah dia umat Nabi Muhammad ini beliau. Tapi lihat, masih belum aman. Artinya nggak yakin, saya pasti benar. Nah, demikian. Beliau bilang, kalau saya harus ikuti. Tapi kalau saya bengkok, tegur saya. Tegur. Tapi kalau saya nggak bisa ditegur, tinggalkan. Ini pidatonya orang hebat. Yang mereka tidak memastikan dirinya bersih. Ya, yang ini jarang zaman sekarang, ya Allah, jarang. Jarang sekarang. Karena itulah sebagian orang-orang ya, yang punya majelis itu mengenalkan diri mereka kepada anggotanya, dan mengenalkan Allah dan Rasulnya, sehingga yang anggota majelis mengelulukan dia, tapi nggak mengelulukan Allah dan Rasulnya. Bahkan kadang nggak kenal siapa Allah siapa Rasul, tapi ngertinya cuma gurunya aja, karena dia memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya seperti kapan orang itu menjadi ma'rifatullah, yang ada ma'rifatul syekh saja akhirnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Qasim, beliau ini muridnya Imam Malik. Beliau mengatakan khadamtul Imam Malik radhiyallahu anhu 20 sanah. Aku berkhidmat kepada Imam Malik ini 20 tahun. Ya, khidmat itu lebih banyak melayani guru daripada belajar. Ya, dan itu Masya Allah. Bahkan kata guru-guru kita mengatakan, kalau ingin ilmunya itu barokah, harus ada khidmah. Harus ada khidmah. Ya, kita dulu di pondok, ada kalanya bersih-bersih satu lapangan. Pernah satu pondok bersih-bersih. Ya, tapi beberapa orang banyak. Nunggu orang tidur semua jam 11 baru kita gerak. Ya, masa saya paling jam 1:30 biasanya. Ya, ada kalanya jadwal nanti bersihkan kamar mandi sepondok, ada juga seperti itu. Kemudian macam-macam, semuanya sudah pernah, semua itu memang dilatih untuk ada hikmahnya. Tujuannya apa? Biar berkah. Karena ilmu saja tidak menjadikan ilmu itu barokah. Karena tadi ya, hikmah itu termasuk ta'dhimul masyayikh, termasuk mengagungkan, memuliakan para guru itu dengan berkhidmat. Dikatakan, aku berkhidmat kepada Imam Malik itu 20 tahun. 20 tahun aku ini berkhidmat. Maksudnya apa? Dengan khidmat Anda bisa ngerti adab. Orang itu bisa belajar adab ketika dia membersamai. Oh gini ya, nggak cuma teori tapi langsung lihat. Oh gini ya. Sehingga itu terekam. Wa kana min hasanati bil ilm. Dan 2 tahun dari 20 tahun itu,
Kata beliau, selama 20 tahun itu aku belajar, 2 tahun belajar ilmu aja. Dan 18 tahun aku belajar adab. 2 tahun belajar ilmu, 18 tahun belajar adab. Itu pun beliau mengatakan, faya laitani ja'altul muddah kullaha adaba. Seandainya 20 tahun itu semuanya bahas adab, itu lebih baik. Karena adab itu pasti ilmu. Adab itu pasti ilmu. Kalau ilmu belum tentu ada adab. Ya, nggak jauh-jauh seseorang belajar. Kalau memang tujuan utamanya nilai dan tujuan utamanya gelar, ya, bukan nyari ilmu. Tujuan utama yang penting nilai, yang penting gelar. Sumpama dia diberi nilai jelek oleh gurunya sehingga dia harus mengulang semester, dia benci itu sama gurunya. Wah, gara-gara guru ini saya nggak lulus. Kadang-kadang sampai saking bencinya itu pengen mencelakai. Yang seperti kayak apa berkahnya? Bagaimana berkahnya? Padahal kalau dia itu tahu di antara keberkahan ilmu itu menghormati guru, ya, maka nggak mungkin di hatinya itu ada kebencian. Kita ini, saya pribadi, waktu kelas aliyah sudah. Kelas aliyah ini saya dapat guru ini agak nyentrik. Profesor, profesor lulusan Mesir. 13 tahun beliau belajar di Mesir, jurusan tafsir Quran, hafal Quran. Dan beliau punya karangan kitab ini banyak, termasuk fikih ada, tafsir ada, tauhid ada. Orangnya alim, sampai gelar profesor. Itu kita sudah aliyah nih. Sudah aliyah itu kira-kira umur 20 tahun. Itu ngajar itu sambil pakai rotan. Satu bekulin. Itu biasa sudah. Dan terus subhanallah, kalau sudah rapotan, itu kita kena merah. Rapotnya itu merah, padahal bahasa Arab. Bahasa Arab itu, insya Allah kalau sudah aliyah itu pintar semua bahasa Arab. Tapi kita kasih merah. Sampai pulangnya itu kena marah ibu saya. Kenapa ini bahasa Arab merah? Karena memang orangnya agak nyentrik. Kata beliau, apa yang kalian cari dari nilai? Nyari ilmu. Mencari ilmu ya sudah, kasih merah nilai. Istilahnya ngetes kita bahwasanya engkau ini yang cari bukan nilai. Rapot ini akan dibuang. Rapot akan dibuang. Gak bisa daftar ke pabrik, gak bisa juga rapot engkau. Tapi ilmu itu yang kau bawa. Sehingga di situ ada guru itu ngetes. Ya. Dan seperti itu memang kebanyakan guru-guru kita yang bersambung terus sampai Nabi Muhammad SAW demikian. Tidak langsung menerima murid, tapi dites dulu. Dites ini ya apa, benar-benar gak dia nyarinya? Benar-benar gak dia mau berguru seperti itu? Ya. Nah, sehingga beliau Imam Abdurrahman bin Qasim ini ya lebih banyak belajar adab daripada belajar ilmu. Ya, kenapa? Karena dengan adab dia bisa langsung praktek. Ya. Itu saya nggak membandingkan ya. Contoh seumpama yang belajar di pondok agama sama belajar agama di luar, sama-sama belajar. Tapi mengapa kok hasilnya beda? Karena kalau di pondok langsung praktek. 5 waktu berjamaah nggak pernah tertinggal, nggak pernah lihat TV dia, nggak pernah melihat yang bukan yang lawan jenis, nggak pernah. Apalagi sampai bercanda, apalagi sampai goncengan, nggak pernah. Dari sini ilmu dia berkah karena mengamalkan. Sementara yang satu belajar sama agamanya, tapi mungkin 5 waktunya nggak berjamaah. Kadang-kadang goncengan lagi perempuan, kadang-kadang gini. Yang seperti ini apa yang diharapkan? Oke, ilmu dapat, tapi apakah manfaat? Apakah dia bisa ngamalkan? Kalau dia aja nggak bisa ngamalkan, ya apa? Bikin orang tua ngamalkan, nggak bisa. Sehingga yang seperti ini, walaupun ilmu tinggi, sulit untuk dia bermanfaat di masyarakat karena amaliyah dia nggak ada. Ini pentingnya dalam hal ini. Orang kalau di pondok itu sekalian amaliyahnya. Kemudian dikatakan, ya, dikatakan di sini al-adab ma'akabirisin, beradab dengan orang yang lebih tua. Wa kana al-Habib Idrus al-Habsyi radhiyallahu an
yufidu ala qawlihi inna man waqara syaikhan qayyadallahu lahu man yuwaqqiruh. Disebutkan Habib Idrus Al-Habsyi, Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau ini adalah termasuk guru besarnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya. Idrus bin Al-Habsyi ini punya kitab yang sangat fenomenal namanya Yaqdul Yawaqid. Itu di situ beliau menyebutkan para guru-gurunya, bahkan manakib masing-masing gurunya beliau hafal. Gurunya fulan, ini apa sejarahnya. Ini bukan cuman ngerti nama. Orang sekarang kenapa kok kurang manfaat? Karena mereka menganggap mantan guru. Ketika temu gurunya di waktu mondok dulu atau gurunya yang ngaji Quran dulu, itu guru dulu, sekarang bukan guru lagi. Kadang-kadang maaf, ada itu. Waktu dia di MI, dia diajar guru itu. Terus dia naik sampai dia berangkat ke luar negeri. Pulang ngajar ini sama gurunya yang dulu itu. Itu karena sama-sama ngajar, kadang-kadang nggak cium tangan. Oh, sama-sama ngajar ngapain cium tangan? Levelnya sudah sama. Ini yang bikin ilmunya kurang manfaat. Oke, ilmunya banyak tapi nggak faedah. Kenapa? Karena dia nggak menghormati guru sama dengan seperti awal. Banyak ya dari kita itu nyepelekan guru ngaji. Oh, ini guru dulu saya, tapi dulu sekarang nggak lagi. Yang parah lagi ketika dia anggap buka majelis, tahu gurunya dulu itu ikroknya dulu itu ikut hadir. Ini murid saya berarti, bukan guru saya lagi. Ini murid saya. Hati-hati yang seperti itu. Allah jadikan ilmu Anda dicabut dalam waktu yang sangat cepat bisa. Tahu-tahu lupa. Memang guru nggak mau dihormati, tapi Allah marah ketika seseorang itu tidak menghormati gurunya. Allah akan marah dan akan ada imbasnya. Sebelum di akhirat akan ada imbasnya. Ini bagaimana adab demikian. Al-Habib Al-Habsyi mengatakan ketika beliau membahas ayat hadis Nabi, man waqqara syaikhan, barang siapa yang dia memuliakan orang tua. Orang tua, ya, siapapun, mau orang tuanya dia, yang penting orang yang sepuh. Dia muliakan. Apa seperti muliakan Ustaz? Yaitu seperti tidak berjalan mendahulunya. Mempersilahkan dia. Hormat, kayak kita biasanya hormat sama orang yang sepuh ya apa? Ya, sopan kalau ngomong, beda ngomong dengan orang tua dengan seteman sebaya, beda. Bahasanya lebih halus ya. Kalau di Jawa itu ada bahasa kromo inggil, ada bahasa yang biasa. Kromo inggil itu untuk adab. Contoh kalau makan itu bahasa biasanya mangan. Ayo mangan. Tapi kalau yang halus dahar, ayo dahar. Biasanya kita sama yang tua kita bilang mangan, kena sentil itu. Ini akhlak. Nah, hampir semua bahasa daerah itu ada yang bahasa biasa, ada yang sopan. Nah, itu untuk ke orang tua sedemikian, pakai bahasa yang sopan. Kemudian adab untuk orang tua itu suruh dia duduk di depan, jangan dia di belakang. Kemudian kalau seumpama untuk Fatihah, suruh dia untuk tartib Fatihah, baca Fatihah, walaupun bukan orang alim. Ya, kalau memang dia mau, foto. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Yang penting diserukan dulu. Itu bagaimana adab dengan orang tua. Disebutkan dalam suatu hadis Nabi bersabda, barang siapa yang memuliakan orang yang sepuh, maka Allah akan menjadikan di masa dia tua orang yang akan menghormatinya nanti. Itu hadis Nabi. Barang siapa yang menghormati orang yang lebih tua, nanti Allah akan menjadikan ketika dia sudah tua ada orang yang akan menghormatinya. Karena ini masuk karma, Pak. Anda menghormati pasti dihormati. Karena seperti itu. Nah, kata beliau Habib Idrus mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang senang menghormati yang lebih tua akan dipanjangkan umurnya sampai tua. Sehingga ada orang yang menghormati dia nanti. Orang yang dia menghormati yang lebih tua akan Allah panjangkan umurnya sampai dia tua, sehingga nanti ada orang yang akan menghormatinya dari anak-anak muda. Kenapa? Sesuai dengan hadis ini.
Sehingga dalam hal ini beliau mengatakan orang yang menghormati yang tua itu ada kabar gembira panjang umur. Ada kabar gembira panjang umur. Kalau dia pinter menghormati yang lebih tua, akan diberi Allah panjang umur. Kenapa? Karena Nabi sudah bersabda bahwasanya orang yang menghormati yang lebih tua nanti akan dibalas. Pas dia sudah tua, ada yang menghormati dia. Masya Allah. Ini bagaimana adab dengan orang tua. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, beliau itu pernah suatu kali di sholat subuh terlambat, gara-gara ada orang tua, ya, yang sama jalannya ke beliau ke masjid. Beliau nggak mau dahului, nunggu orang tua ini jalan. Pelan nih orang tua sepuh. Tahu-tahu dia belok ke kiri, dalam masjid Nabi ke kanan. Ngerti, oh ini berarti bukan muslim. Baru sadar kalau ini bukan muslim. Gara-gara Sayyidina Ali itu terlambat, itu sampai Nabi SAW itu ditahan oleh Jibril untuk tidak iktidal dulu. Rukunya ditahan oleh Jibril. Sehingga Sayyidina Ali ketika mendapati Nabi masih ruku, dia bilang alhamdulillah masih nyempet untuk ruku. Ketika alhamdulillah, Jibril mengatakan, katakan ya Muhammad, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun yang memuji dia. Sami Allahu liman hamidah. Itu daripada hamdalahnya Sayyidina Ali. Kata ulama, apa penyebabnya? Menghormati yang lebih tua, walaupun kafir. Walaupun kafir, hormati yang lebih tua. Ini yang kafir. Bahkan dengan itu Sayyidina Ali dapat kehormatan tadi. Ya. Insya Allah akan kita lanjutkan kajian. Ini masih ada kira-kira 4 menit ya. Ada yang mau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana artinya kita bisa tidur begitu? Apakah kita harus berjarak dengan istri? Sesuai dengan syariat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi yang dia beristri ya, itu repot juga Pak. Batal terus mau tidur ini Ustaz. Ya itu makdur. Kalau memang kita punya pasangan, ya makdur. Artinya makdur ini dimaafkan. Mau nggak mau, namanya orang tidur berdua, ya ada batalnya. Ya. Sehingga ini dimaafkan dalam hal itu. Nanti kalau dia sudah bangun tidur, baru dia istiqomahkan. Istilahnya itu di sini, selama kita mampu untuk menjaga wudhu, jaga. Tapi bukan berarti kalau habis wudhu, ya nggak boleh sentuhan lagi ya. Tiap malam gitu, kasihan sampean juga nanti. Ya, sehingga dalam hal ini tidak masalah untuk yang sudah berpasangan, untuk yang satu ini ya tidak apa-apalah kasus satu itu. Tapi untuk selainnya jaga wudhunya itu jaga. Seperti demikian. Pertanyaan lain? Oke. Waalaikumsalam. Kita harus menjalani bersama kemudian yang terakhir selesai kita mendapatkan di kamar mandi apa kita cukup diam atau menjawab di dalam. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang pertama melipat kitab ya. Ini kata ulama khilaful aula. Lebih baik jangan dilakukan. Apalagi Quran. Kenapa? Karena bikin cepat rusak. Kitab kalau sering dilipat itu cepat rusak dia. Gampang rusaknya. Sampai Quran juga sama. Terus kayak apa tandanya Ustaz? Bisa dengan cara kasih kertas model kayak tanda panah gitu ya, dilipat dua untuk menunjukkan mana yang makro kita seperti itu bisa. Ya. Terus kemudian untuk undangan juga sama ya. Termasuk daripada mengagungkan Allah adalah mengagungkan setiap tulisan nama-nama yang dimuliakan, nama Allah atau sifat-sifatnya, nama Nabi Muhammad ya,
Itu termasuk harus dijaga. Alhamdulillah. Sehingga dalam hal ini undangan-undangan atau foto-foto ulama di kalender kalau sudah nggak kepake lagi disimpan, jangan dibuang sembarangan. Apalagi sampai tong sampah jangan, haram. Kayak apa terus kalau sudah nggak tempat untuk nyimpan, dibakar. Nah, saya alhamdulillah setiap undangan tuh saya taruh kresek khusus, taruh kantong. Kalau sudah banyak baru saya bakar. Kadang-kadang anak-anak ngawur dijadikan pesawat ini. Kadang yang perempuan juga yang nggak ngerti, ya. Lalu apa? Alas panci. Nama Allah kasih alas panci. Nah, tidak boleh. Undangan ini jangan sembarangan. Terus kemudian yang ketiga, menjawab adzan ketika di kamar mandi itu nanti keluarnya, dan kita tidak perlu juga, tidak sunnah, tidak diharuskan juga untuk diam. Segera laksanakan Anda hajat Anda, mandi Anda. Nanti ketika keluar Anda jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sama kasusnya ketika mendengar adzan yang banyak. Sini adzan baru takbir, sini lagi mulai. Sehingga bingung mau jawab yang mana. Karena adanya sampai 4 masjid atau 5 masjid. Yang seperti ini tunggu sampai selesai dulu. Selesai semua baru Anda jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an jawab, baru doa. Jadi tetap kita mendengar dan tetap kita jawab. Seperti itu ya. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kajian. Oh, tangan. Tidak ada masalah. Untuk tangan itu tidak ada harus kayak apa bentuknya, tidak. Tidak ada keharusan bentuknya ya apa, tidak. Nabi SAW itu bermacam-macam ya bentuknya adanya. Tangannya itu bermacam-macam. Artinya tidak dalam satu keadaan. Contoh waktu wudhu Nabi itu ngangkat tangan sampai kelihatan putihnya ketiak beliau. Berarti enggak gini Pak, gini. Waktu wudhu itu. Nah, atau waktu sholat ada yang gini. Ada Nabi itu menyatukan kedua tangannya. Ada kalanya tidak. Ya, tidak masalah. Dalam hal ini tidak ada ketentuan harus ini, tidak. Bahkan seumpama doa tanpa ngangkat tangan tidak masalah. Contoh ya, kita masuk kamar kecil, tidak mungkin gini dulu. Allahumma inni a'udzu minal khubuthis. Oh ya, ya bagus juga, tidak masalah. Oh iya. Iya. Jadi kalau kita mengamalkan persajian sekarang kan banyak sekali orang tua yang disalep gitu ya. Terus bagaimana caranya kita sudah kita menghadapi itu kan karena banyak sekali orang tua yang minimal salam. Anda pelan dulu salam, Assalamualaikum. Salam itu tidak harus kenal. Kata Nabi itu afshus salam ala man arafta au man lam ta'rif. Sebarkan salam kepada orang yang Anda kenal atau enggak Anda kenal. Yang penting kelihatan kopiahan muslim sudah. Oh, kopiahan ini. Ya, tapi kalau pakaian seksi jangan salamin. Repot. Ya, makruh ya, nyalamin perempuan itu makruh. Ya. Nah, apalagi yang model-model sekarang kan kirim salam fulan, repot. Lain lagi tuh kirim salamnya tuh. Nah, ini tuh penting untuk kita ketahui. Kalau minimal ini berhenti dulu, walaupun nggak berhenti ya, pelan, assalamualaikum, atau kelihatan tanda permisi lah. Muslim nggak dia? Muslim nggak dia? Islam. Oh, Islam salamin. Kalau Islam salamin, dulu nggak kopiahan. Insyaallah apa yang kita dapat semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki adab kita, akhlak kita sehingga lebih baik setiap harinya. Amin ya rabbal alamin.
على هذه النية وكل نية صالحة وعلى ما نبي سلفنا الصالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أدقياؤنا ما نحظى بالخير وفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.